Ya pemirsa, lalu bagaimana sebenarnya lembaga sekelas KPU harus menjaga agar terhindar dari kejahatan peretasan data dan bagaimana pencegahan untuk masyarakat terhadap kejahatan siber. Kita akan tanyakan langsung kepada mantan hacker yang kini sebagai founder Cybertrendit, Putra Aji Adari. Dan dalam pembahasan ini pemirsa kami juga turut mengajak Anda Sobat X-Space Metro TV untuk berpartisipasi. Kita akan sapa narasumber kita hari ini Putra Aji Adari. Selamat pagi Mas Putra. Selamat pagi Mbak Mas. Oke Mas Putra, ini yang membuat publik penasaran sebenarnya. Apakah pengamanan situs yang punya data 204 juta ini semudah itu untuk diretas Mas Putra? Kalau semudahnya sih kita lihat website dulu, kita lihat ada keamanannya memang dia perhatikan atau enggak gitu ya. Soalnya kalau kita lihat mudah atau enggaknya itu tergantung sih ya, tergantung. Tapi memang kalau di situs-situs pemerintah ya, dan banyak hacker-hacker itu menganggap situs pemerintah itu sebagai wadah untuk pelatihan yang secara real lah gitu. Jadi mereka anggap sebagai tempat bermainnya di situs pemerintah, karena memang bisa dibilang banyak celahnya di situ. Maksudnya latihan apa Mas? Ya, jadi kalau misalnya kan banyak ya, misalnya hacker-hacker yang baru belajar gitu ya, terus dia pengen coba nargetin yang real gitu ya, real target. Nah, biasanya mereka itu nargetin situs-situs pemerintah gitu ya, untuk entah unjuk gigi atau dia juga pengen ngetes kemampuannya atau macem-macem lah gitu. Oke, kenapa kemudian hacker-hacker yang baru ini begitu Mas menargetkan situs-situs pemerintah? Apakah memang di stereotip para hacker ini situs pemerintah itu memang mudah atau punya celah untuk diretas lebih mudah dibandingkan situs-situs lain? Ya, yang tadi saya bilang gitu ya, memang dari situs pemerintah itu bisa dibilang sangat mudah lah ya, apalagi makanya banyak gitu ya data-data yang bocor itu kebanyakan dari kebocoran data yang sumbernya dari situs-situs pemerintah gitu. Termasuk situs KPU yang sekarang ini yang Mas lihat mudah nggak? Ya, kalau sampai bocor 204 juta itu, apalagi harusnya sih harusnya kan dari KPU itu bisa belajar lah dari kasus sebelumnya gitu ya, apalagi sekarang tahunnya politik gitu, harusnya memang ada keamanan yang ekstra hati-hati itu diamankan gitu ya. Tapi yang saya lihat sih memang ada celahnya gitu ya, jadi PT-nya sampai ada datanya itu bocor gitu. Oke, Mas, ini kan dibeli atau dijual gitu ya, harganya 1,2 miliar rupiah. Anda pasti pernah ditawarkan juga kalau seandainya punya data yang mau dibeli oleh pihak lain, apakah memang harganya sebegitu untuk ukuran 204 juta data penduduk dibayar dengan 1,2 miliar rupiah? Ya harusnya bisa lebih saya nggak tahu ya pasarannya gitu ya, tapi yang saya lihat isi data yang ada di situ, fieldnya itu lumayan banyak ya, termasuk ada lokasi TPS-nya, terus segala macam. Nah itu kegunaannya itu macam-macam gitu ya, selain untuk kejahatan siber ya, untuk itu juga banyak lah ya, untuk tahun politik itu ada kemungkinan bisa ke situ juga gitu. Baik, Mas Putra, tapi yang kami dapat informasi juga, Mas ini dulu pernah berpengalaman untuk meretas atau masuk ke situsnya NASA, lembaga dunia yang juga besar begitu. Apakah masuk ke situs NASA pada saat itu pengalaman Mas Putra, waktu itu juga mudah untuk masuk ke situ dan mengambil data-data di sana? Enggak sih, karena memang stepnya itu lumayan panjang prosesnya pada saat itu. Ya kurang lebih 2 sampai 3 hari lebih lah sampai saya bisa masuk ke servernya, karena memang dia itu punya firewall yang sangat tebel lah gitu ya, jadi memang even ada celah itu ada step lain gitu untuk bisa masuk ke server gitu, karena mereka punya firewall gitu namanya. Oke, yang susah saja hanya butuh waktu sekitar 2-3 hari. Berarti kalau situs-situs yang mudah ini berapa lama Mas waktunya? Cepet dong berarti. Kalau misalnya kita cek ya di internet ya, ini kadang muncul aja gitu ya, website-website yang memang ada potensi, ada celahnya gitu ya, di situs pemerintah gitu. Oke, baik.
Mas Putra, ini kalau kita lihat kalau seandainya ada oknum yang melakukan peretasan ini berarti ada pihak lain yang punya permintaan yang mau beli data-data seperti itu. Sepengetahuan Mas Putra, siapa pihak-pihak yang mungkin perlu data-data seperti ini, Mas Putra? Kalau saya nggak tahu jelas persis jelasnya kayak gimana gitu ya. Tapi yang saya tahu data yang memang sudah bisa dijual gitu ya. Apalagi sebanyak 204 juta dan itu lumayan sifatnya itu data yang penting ya. Salah satunya yang tadi saya bilang datanya itu fieldnya banyak gitu ya. Dan kegunaannya itu banyak juga gitu ya. Dan dari sudut pandang orang masing-masing gitu ya, pengen beli itu ya macam-macam lah gitu ya orangnya gitu. Oke, Mas Putra kita tahan dulu karena ada juga teman-teman atau sobat Express Metro TV yang akan mungkin bertanya langsung ke Mas Putra terkait dengan hacker atau meretas situs-situs begitu ya. Nah ini yang pertama ada @rahma0845 atau Mbak Emma. Selamat pagi Mbak Emma. Selamat pagi Mbak Emma. Mbak Emma, sudah bisa mendengar kami? Apa yang ingin ditanyakan mungkin kepada Mas Putra atau yang ingin disampaikan terkait dengan peristiwa ini? Mbak Emma, sudah bisa mendengar kami? Oke, mungkin ada kendala Jason. Satu lagi Jason, ini ada @basuki_hatiku98845. Mas Basuki, selamat pagi. Mas Basuki, bisa dengar? Ya, halo, assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam Mas. Mas Basuki punya pertanyaan atau pendapat apa? Ya, halo, assalamualaikum. Ya, pendapat dengan pertanyaan sih. Ya, halo, Ya, silakan Mas. boleh. Ini bocor ya, kebocoran hacker ini. Nah, cuma saya mau bilang ini kasus kebocoran ini bukan kali ini berangkali. Kemarin juga heboh Bang BSI ya, Mandiri saya itu bocor juga. Terus terjadi bocor-bocor ini. Lalu pemerintah dalam hal ini menteri itu dengan santainya mungkin menjawab bahwa kebocoran ini tidak ada kaitan dengan politik, yang ada ini untuk keuntungan jual beli, kira-kira begitu. Nah ini pertanyaan barangkali dengan Pak siapa ini Mas ini Putra Aji, kenapa sih semudah itu? Ya halo. Ya, silakan Mas. Pertanyaannya apa? Ya untuk Mas Aji ini kenapa sih mudahnya begitu barang-barang atau info-info seperti ini di Indonesia? Apa cuma di Indonesia saja semudah ini di hacker, kira-kira itu yang pertama. Baik, Kedua, oke. Kita akan tanyakan langsung ya Mas. Baik, Mas Basuki kita sudah terima, kita akan tanyakan langsung ke Mas Putra. Mas Putra, pertanyaan Mas Basuki sebenarnya mirip, apakah ini adalah fenomena yang lumrah terjadi di Indonesia saja ya Jason? Ya. Atau mungkin di tempat lain juga sama, atau mungkin lebih daripada di Indonesia? Mas Putra. Ya, kalau di Indonesia memang masih saya lihat ya kesadaran terkait keamanan digital tuh masih belum begitu tinggi gitu ya. Tapi untuk saat ini yang saya lihat sekarang banyak juga kok instansi sama situs-situs pemerintah yang memang sudah lumayan melek nih. Mereka udah ngamanin digitalnya gitu ya. Walaupun yang namanya kita implementasi cyber security itu nggak benar-benar bisa menutup celah gitu ya. Karena dengan adanya implementasi cyber security itu hanya bisa mengurangi ancaman atau potensi serangan siber yang mungkin terjadi gitu ya. Karena memang ada quote gitu ya, no system is safe. Memang nggak akan ada sistem yang aman gitu ya. Itu karena itu juga sistem segala macam itu kan yang dibikin juga manusia gitu ya. Jadi entah ada keteledoran dan segala macam itu ada gitu ya. Oke, Mas Putra, tapi kalau masyarakat awam kan mungkin antisipasi yang bisa dilakukan apa ya? Karena kalau untuk mencegah yang masif seperti ini kan masyarakat awam nggak punya kapasitas begitu. Tapi kalau untuk kita sebagai bentuk proteksi masyarakat umum, apa yang harus dilakukan? Iya, misalnya m-banking gitu ya, betul. serem juga. Ya, kalau misalnya kita bicara pencegahan gitu ya. Tapi sebelum itu ini adalah konteksnya ke kejahatan siber. Saya yakin dengan adanya kebocoran data itu salah satu cara yang bisa digunakan gitu ya, dimanfaatkan itu adalah kejahatan siber gitu ya.
contohnya adalah melalui serangan phishing atau modus penipuan gitu ya. Nah, pencegahannya sebenarnya masyarakat harus ada pemahaman lah terhadap apa namanya data yang telah bocor, artinya kita harus benar-benar hati-hati gitu ya. Kita harus benar-benar teliti, terus nggak sembarangan ngeklik gitu ya. Karena memang dari data yang udah bocor itu masih bisa diolah gitu ya. Contohnya bisa buat modus penipuan gitu ya. Seakan-akan juga si korban itu bakal benar-benar percaya ya kan, karena si pelakunya dia udah bisa apa ya ngantongin datanya si korban gitu ya. Jadi jauh lebih mudah lah ketika pelaku itu sudah apa ya bisa mengolah data yang telah bocor itu kayak gitu kurang lebihnya. Oke. Baik, kalau begitu, jadi masyarakat pada intinya harus punya pemahaman yang lebih seputar ini dan juga lebih hati-hati lagi kalau seandainya buka situs tertentu, jangan asal sembarang klik Link-link gitu ya, begitu ya. Jason ya. Mas Putra, Betul. terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Sama-sama, Mbak. Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.